Pelindung tampan. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Tahun 1855 sampai tahun 1857. Bab 1855 The Young Master himself destroyed him. Ekspresi Langdon Sen berubah, dan dia tidak bisa membayangkan bahwa binatang purba seperti itu akan terbunuh di tanah. Mungkin suara yang baru saja pecah yang membangunkan kalajengking raksasa yang tidur di bawah tanah, dan terputus untuk tidur, yang membuat binatang purba kalajengking raksasa ini merasa sangat mudah tersinggung. Langdon Sen tidak punya waktu untuk memikirkannya, dan langsung memasukkan Seira ke dalam kantung binatang buas, dan segera menampilkan 9 perubahan roh pendarahan, berubah menjadi postur naga bertanduk emas. Mengaum. Naga banjir bertanduk emas membuka mulutnya dan memuntahkan badai pedang emas, dan menyerang kalajengking raksasa yang terbang. Bum bum bum. Badai bilah emas yang menyerupai tornado raksasa menghantam binatang purba kalajengking raksasa. Tubuh kalajengking raksasa dihujani sejumlah besar bilah emas halus, membuat suara tajam seperti tabrakan logam, dan sejumlah besar percikan berasal dari sisik coklat kalajengking raksasa. Percikan di mana-mana. Kalajengking raksasa itu tersingkir oleh kekuatan besar dari badai pedang emas dan jatuh ke pasir. Sisik di permukaan tubuh sedikit rusak, dan jejak darah mengalir keluar. Langdon Sen sedikit terkejut, kekuatan pertahanan binatang purba kalajengking raksasa ini benar-benar luar biasa, dia dihantam badai pedang emas dengan tiba-tiba, dan hanya sedikit terluka. Itu tidak jauh lebih buruk daripada abis King Scorpion yang dia temui di Tianhai. Mendesis. Kalajengking raksasa itu menjerit tajam, tampak jengkel, dan menjentikkan 2 kaki celating besar ke arah naga bertanduk emas. Dentang. Naga banjir bertanduk emas itu menggoyang-goyangkan ekor naga secara langsung, dan 2 pasang kaki pengkhianat kalajengking raksasa langsung terpental. Langdon Sen memutuskan untuk bertarung dengan cepat, dan istana bawah tanah ada di depannya, tidak akan baik jika binatang purba lainnya tertarik. Meskipun kalajengking raksasa ini memiliki kekuatan pertahanan yang luar biasa, metode serangannya relatif sederhana, dan Langdon Sen langsung bertempur di dekatnya dalam bentuk naga bertanduk emas. Di bawah serangan keras Langdon Sen, kalajengking raksasa dengan cepat menjadi kewalahan, dan karapasnya hancur, dan darah melonjak. Binatang purba kalajengking raksasa akhirnya kehilangan kesabaran setelah dipukuli, dan setelah berteriak, mencoba melarikan diri ke kerikil. Naga banjir bertanduk emas mengayunkan ekornya untuk membungkus tubuhnya, dan badai pedang emas yang masih ada di naga banjir bertanduk emas dengan cepat menyerang binatang purba kalajengking raksasa. Nya. Kalajengking raksasa mengeluarkan raungan keras, karapas seluruh tubuh mulai hancur, dan darah melonjak. Tidak peduli seberapa sulitnya berjuang, Golden Hornet Float Dragon seperti ular piton raksasa, mengikatnya dengan erat. Badai emas yang dahsyat menghantam tubuh kalajengking raksasa, dan tubuh kalajengking raksasa itu berangsur-angsur hancur berkeping-keping, yang mengerikan. Pada akhirnya, kalajengking raksasa itu mati dan kehabisan napas. Langdon Sen kembali ke tubuhnya, menggunakan pure yang sword art, mengondensasi pedang ki untuk memotong kepala, dada, dan perut kalajengking raksasa, menggali otak dan hati kalajengking raksasa, lalu mengemasnya dalam tas, dan memasukkannya ke dalam cincin penyimpanannya di. Setelah memecahkan binatang purba lain, Langdon Sen sedang dalam suasana hati yang baik. Hati dan otak binatang buas yang terkumpul seharusnya cukup untuk digunakan sebagai umpan bagi binatang purba di Taman Gumuh. Mengaum. Tepat ketika Langdon Sen hendak mengebor ke celah di kerikil yang telah dikurangi dengan jumlah besar, raungan tajam lainnya datang dari cakrawala. Ini belum berakhir. Langdon Sen mengerutkan kening, berpikir bahwa ada binatang purba lain yang telah tiba. Tetapi melihat dengan saksama, saya melihat seekor harimau berkepala ular dengan ekor macan tutul dan seekor binatang aneh mengenakan busur emas, memimpin 10 tukang reparasi iblis tingkat 9 terbang menuju Langdon Sen. Lei Guangbis. Saya tidak tahu, tapi saya terkejut. Setelah Langdon Sen menemukan bahwa itu adalah Thunder Light Beast, matanya bulat, reaksi pertamanya adalah berbalik dan melarikan diri. Pikir lawannya adalah Lei Xuan, patriark klan Thunder Beast. Tapi segera dia menemukan bahwa binatang cahaya guntur yang terbang bukanlah basis budidaya tier 10. Langdon Sen dengan ganas menghantam roh, dan segera menyadari siapa pihak lainnya, dan niat membunuh muncul di matanya. Lei Ling, binatang buas Lei Guang, mempercepat kecepatan terbangnya setelah menyadarinya, berubah menjadi kilatan cahaya keemasan dan berlari ke depan, dan jatuh di depan Langdon Sen dalam sekejap mata. Sumpit Langdon Sen, sebenarnya kamu. Lei Ling dan kelompoknya tertarik oleh kebisingan yang disebabkan oleh keruntuhan tanah di sini. Setelah melihat Langdon Sen, Lei Ling tiba-tiba mengubah warnanya dan membuka matanya. Dia bahkan tidak bisa memimpikannya, bahwa Langdon Sen, sumpit sebenarnya datang ke gua Es Beihai. Melihat celah di lapisan kerikil, mata Lei Ling meledak, dan itu adalah pintu masuk ke labirin gurun. Dia dan Yuan Lai mencari pintu masuk ke labirin gurun selama lebih dari 10 hari, tetapi ditemukan oleh Langdon Sen. Ketika Lei Ling terkejut, dia merasakan frustrasi yang kuat dan ingin merobek-robek Langdon Sen. Dikalahkan oleh Langdon Sen 2 kali,
Lei Ling merasakan rasa malunya. Dia menganggap Landen Sen sebagai lawan terbesar dalam hidupnya, dan lebih baik mati daripada mengakui bahwa lawannya lebih baik daripada dirinya sendiri. Kalimat ini, aku akan mengembalikannya kepadamu apa adanya. Tanpa diduga, aku akan menabrakmu di sini, itu benar-benar Yuan Jialuzai. Landen Sen menyipitkan matanya, dan dengan cepat melirik Lei Ling dan 10 pemburu siluman tingkat 9 yang mengikutinya. Ini benar-benar tak terduga bahwa 50 tahun telah berlalu, dan basis budidaya binatang Lei Guangbis telah mencapai puncak tingkat ke-9. Pada awalnya, hewan itu terluka parah, dan butuh setidaknya 50 tahun untuk pulih. Tanpa diduga, setelah 50 tahun, binatang ini tidak hanya pulih sejak lama, tetapi juga menembus puncak ke-9. Diperkirakan bahwa binatang ini telah mengenali leluhurnya dan kembali ke klannya. Ia telah disembuhkan oleh klan binatang guntur, sehingga ia dapat pulih dan tumbuh begitu cepat. Untungnya, hanya ada Lei Ling dan 10 pembudidaya setan tingkat 9. Selama mereka tidak datang ke pembudidaya setan tingkat ke-10, mereka bisa menanganinya sendiri. Lancang. Biksu kecil manusia, bagaimana kamu berbicara dengan tuan muda kita? Berani sombong, apa kamu mau mati? Beberapa pembudidaya setan tier 9 yang mengikuti Lei Guangbis meraung. Lei Ling dengan kasar berkata, jangan berteriak, orang ini adalah musuhku. Jangan ikut campur, biarkan tuan muda ini menghancurkannya sendiri. Hancurkan aku. Hahaha, sangat tak tahu malu, aku tidak tahu sampah mana yang lolos dari anakku lagi dan lagi. Landen Sen mengejek wajahnya, warna kekerasan melintas di matanya. Lei Guangbis sangat marah dan meraung, Landen Sen miscellaneous, jangan berpikir bahwa tuan muda ini akan takut pada Anda ketika Anda berkultivasi ke panggung Naschen Sol akhir. Tuan muda ini bukan binatang guntur cahaya saat itu, mudah untuk menghancurkan Anda. Landen Sen menyeringai, kalau begitu aku ingin melihat, seberapa mudah itu. Begitu suara itu jatuh, Landen Sen menampilkan 9 perubahan roh darah, dan cahaya keemasan naga emas di lengannya naik, berubah menjadi naga bertanduk emas. Mengaum. Naga banjir bertanduk emas sepanjang 1000 meter membuka mulut dan taringnya, dan menggeram pada Thunder Light Beast. Sisik naga emas dikelilingi oleh lapisan badai pedang emas, memancarkan napas yang terabah. Melihat Landen Sen tiba-tiba berubah menjadi naga bertanduk emas, para pembudidaya iblis di sisi yang berlawanan terkejut, ekspresi mereka terkejut. Naga bertanduk emas bertanduk. Anda benar-benar mendapatkan darah naga bertanduk emas. Lei Ling terkejut dan meraung. Yang lain tidak tahu, tetapi dia tahu. Macam-macam Landen Sen memiliki tubuh abadi roh darah, dan dapat mengolahnya menjadi semacam kekuatan supernatural yang menantang surga yang disebut roh 9 perubahan darah dengan menyerap darah monster. Tetapi untuk mendapatkan garis keturunan, basis kultivasi Devouring Demon Cultivation harus setidaknya mencapai tingkat ke-10. Dengan kata lain, Landen Sen menelan darah naga banjir bertanduk emas tingkat 10. Bab 1856 All Killed. Lei Ling masih tahu apa tingkat ke-10 tingkat Golden Dragon Hornet Float adalah binatang roh surga dan bumi, dan klan Beast Light Thunder mereka semua lebih rendah daripada Golden Fluted Hornet Dragon. Warna kulit Lei Ling sangat jelek, dan sulit membayangkan bagaimana Landen Sen melakukannya. Ledakan. Golden Hornet Float Dragon membuka mulutnya dan memuntahkan badai pedang emas, dan sejumlah besar badai emas keluar seperti gelombang lautan dan menyapu menuju Thunder Light Beast. Yah, biarkan tuan muda ini melihat seberapa besar kemajuan suku manusia Anda telah tumbuh. Lei Guangmon berkata demikian, tetapi merasakan ancaman besar di hatinya, dan rambutnya yang kuning berdiri. Cahaya bertanduk satu perak di atas kepalanya naik tajam, melonjak seperti matahari yang kuat, dan jaringan listrik putih yang lebat mengalir keluar dari binatang guntur, dan bunyi guntur menggoncangkan bumi. Ledakan. Jaringan listrik putih yang pekat menghantam Golden Blade Storm dengan raungan yang memekakkan telinga. Suara ledakan berlanjut, dan Lei Guangbis melepaskan kilat seumur hidup dan nyaris tidak mempertahankan serangan badai pisau emas. Pada pandangan pertama, mereka seimbang, tetapi kekuatan iblis yang dikonsumsi oleh pelepasan makhluk hidup Lei Guangbis terlalu menakjubkan untuk bertahan lama. Namun, bilah-bilah emas Landen Sen mengkonsumsi lebih sedikit energi dan dapat terus menyerang. Sialan, ini yang jahat, bagaimana kekuatan nyasar ini bisa meningkat dengan sangat luar biasa. Wajah Lei Guangmon menjadi sangat jelek setiap kali dia bertemu Landen Sen, kekuatan Landen Sen selalu memberinya kejutan. Sekarang kekuatan Landen Sen tidak seperti dulu kekuatan gaib naga bertanduk emas sangat kuat. Ini telah menjadi mimpi buruk Lei Ling, dia tidak mau lebih lemah dari Landen Sen. Setelah Landen Sen menelan begitu banyak binatang surga dan roh bumi, kekuatan sihir Natal semua garis keturunan diperkuat. Kekuatan bilah-bilah emas sudah cukup untuk menekan guntur putih binatang Lei Guang. Mengaum. Lei Guangbis menjerit, meningkatkan output kekuatan iblisnya hingga batasnya, dan unicorn perak di atas kepalanya bersinar dengan cahaya yang menyilaukan, seperti gelombang guntur putih yang menyerang Landen Sen. Lei Ling tahu bahwa Bai Lei tidak akan bertahan lama untuk melepaskan hidupnya, dan ingin meningkatkan kekuatan serangannya, mencoba untuk langsung memberontak melawan tamu dan menekan Landen Sen.
Namun, cita-cita itu indah dan kenyataan itu kejam. Pada saat yang sama, Landon Sen juga meningkatkan output Golden Blade Storm, menstabilkan lawan, dan berkata dengan ekspresi mengejek, "Sampah, jika Anda hanya memiliki kekuatan ini, maka Anda lebih baik mati untuk saya." Begitu suara itu jatuh, sementara Landon Sen mempertahankan pelepasan bilah pisau emas, dia mengorbankan 9 laser yang memisahkan lightsabers dan menggunakan 9 formasi pedang Li. Mengusir. 81 lampu pedang membentuk badai petir besar, dan sejumlah besar busur emas bergegas pergi di Tuyere. 9 formasi pedang Li, sakit. Landon Sen mengeluarkan minuman rendah, tornado petir raksasa seperti gelombang besar, menyerang binatang guntur dengan kecepatan kilat. Mendesis. Si Lei Guangbis ketakutan, dan tidak pernah bermimpi bahwa Landon Sen bisa memacu formasi pedang sambil melepaskan serangan yang kuat. Binatang guntur cahaya yang kuat dari formasi 9 Li pedang telah mengalaminya secara pribadi, pada saat ini, ia sepenuhnya melepaskan hidupnya Bai Lei, tidak mampu menahan formasi pedang yang mengerikan seperti itu. Pada saat ini, Lei Ling menyadari betapa besar kesenjangan antara dia dan Landon Sen, dan kesombongan dalam hatinya langsung dikalahkan. Melihat sudah terlambat untuk menghindar, binatang Lei Guang meraung dengan marah, dan banyak darah tiba-tiba muncul di bulu emas di seluruh tubuhnya, dan tubuhnya diselimuti lapisan kabut darah. Binatang Lei Guang membakar darahnya dengan gila, meningkatkan kekuatan iblisnya dengan sangat. Mengaum. Binatang guntur itu membuat auman keras, dan guntur putih yang dilepaskan oleh unicorn perak di kepalanya seperti gelombang laut, dan kekuatannya meningkat 4 atau 5 kali. Guntur putih seperti gelombang besar memblok Lei Guangbis, Lei Ling mencoba menahan dampak Jiuli Sword Array. Momen selanjutnya. Ledakan. Ledakan dahsyat itu mengubah warna dunia. Bai Lei di depan Lei Guangbis terbuka oleh 2 serangan Jiuli Sword Array dan Golden Blade Storm. Setelah pukulan, tubuh besar Lei Guangbis terbang miring, berdarah dan berdarah, bulu emasnya telah diwarnai merah darah, dan hampir tidak ada bagian lengkap dari tubuhnya, berlumuran darah. Meskipun Lei Ling belum mati, dia sudah menyerah setengah hidupnya oleh Landon Sen. Tidak mustahil. Lei Guangbis jatuh ke kerikil, hati dan perutnya terluka, dia tidak bisa menahan serangan Landon Sen bahkan ketika dia membakar esensi dan darahnya. Sulit dipercaya seberapa kuat pecahan ini telah mencapai. Jika ini terus berlanjut, dia pasti akan mati. Lei Ling tidak lagi berani berpura-pura dipaksa, dan meneriaki para penggarap iblis di belakangnya, "Apa yang masih kau lakukan dengan Linglung? Datang dan selamatkan aku." 10 kultivator setan tingkat 9 di belakang mereka membangkitkan semangat mereka, dan seorang penggarap setan di puncak tingkat 9 berteriak keras, "Lindungi Tuan Muda." Begitu deru jatuh, semua pembudidaya iblis secara bersamaan meluncurkan serangan iblis terhadap Landon Sen. Sekelompok gerombolan, mencari kematian. Landon Sen terus mendesak pembentukan pedang Jiuli, siap untuk melawan. Pada saat ini, Seira terbang keluar dari kantung binatang roh Landon Sen, dan berkata dengan suara dingin, tidak ada salahnya untuk menggertak yang kurang dengan lebih banyak. Nak, Seira akan membantu Anda." Begitu teriakan itu jatuh, darah menyilaukan bersinar di matanya yang indah, menunjukkan pesona berdarahnya. Berdengung. Untuk sesaat, sejumlah besar cahaya darah dilepaskan dari tubuh Seira, dan menyapu kelompok pembudidaya iblis seperti gelombang. Apa? Pesona darah dan cahaya ilahi tidak bisa menolak dengan 5 elemen kekuatan spiritual dan kekuatan iblis sama sekali, semua penanam setan direkrut, dan serangan itu berhenti seketika, memeluk kepala mereka dan menjerit, wajah mereka pucat, dan otak tampaknya telah mengalami trauma parah. Dengan basis budidaya tingkat ke-9 Seira saat ini, pesona darah dan cahaya ilahi yang dilepaskan sangat kuat, yang dapat membuat kultivator iblis tingkat 9 kehilangan semua kemampuannya untuk bergerak dalam beberapa detik. Beberapa detik sepertinya singkat, tapi itu cukup untuk membunuh dalam duel antara biksu dan pembudidaya iblis di tahap tengah dan akhir Yuan Ying. Seira hampir tak terkalahkan di hadapan para penggarap iblis para biarawan di bawah tahap transformasi dengan mengandalkan pesona darah dan cahaya ilahi. Seira mengeluh bahwa Landon Sen tidak pernah membiarkannya menunjukkannya sebelumnya. Faktanya, alasan utama adalah bahwa Landon Sen tidak ingin Seira mengkonsumsi terlalu banyak Blood Charm Light, karena Blood Charm Light memiliki kemampuan yang kuat untuk menghentikan larangan tersebut. Ada banyak larangan dan formasi kuno di Gua Es Laut Utara. Anda mungkin perlu mengandalkannya nanti. Kekuatan gaib ini. Jika Seira diizinkan untuk mengkonsumsi pesona darah dan cahaya ilahi lebih awal, dia tidak akan dapat menggunakan kekuatan gaib ini untuk memecahkan formasi terlarang, yang akan memiliki efek yang sangat buruk pada mereka. Oleh karena itu, dalam situasi umum yang dapat ditangani oleh Landon Sen sendiri, Seira tidak akan diizinkan untuk membantu. 10 kultivator setan tier 9 terkena pesona darah dan cahaya ilahi, dan mereka telah kehilangan mobilitas mereka. Landon Sen dengan panik mendesak formasi pedang 9 Li untuk menyerang. 81 lampu pedang, seperti penggiling daging, dicekik ke arah tubuh beku dari 10 pembudidaya setan. Puf 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 puf.
Tubuh 10 tier 9 setan Siu dihancurkan menjadi serpihan satu demi satu dalam waktu yang sangat singkat, dan banyak sekali daging yang tercecer dan kabut darah tersebar. Beberapa detik kemudian, semua 10 perbaikan iblis tingkat ke-9 terbunuh. Lei Guangmon menyaksikan perbaikan iblis tingkat 10 ke-9 yang dipimpinnya semua terbunuh oleh Landen Sen dalam beberapa detik, benar-benar ketakutan ke langit. Bab 1857 Pay Your Life. Dia masih tidak mau mati. Dalam keterkejutan, mata Lei Ling sangat mengerikan. Dia dengan gila membakar esensi dan darah di tubuhnya, dan dua pasang sayap petir besar terkondensasi di punggungnya. Dia akan melakukan teknik pelarian guntur ajaib kehidupan kedua. Limbah itu masih mau lari. Landen Sen sudah melihat petir cahaya petir melarikan diri selama 2 kali hidupnya, dan tidak mungkin menyaksikan binatang ini menyelinap di bawah hidungnya. Naga emas bertanduk emas menjerit, dan sebelum Thunder Light Beast bisa melakukan teknik pelarian guntur, ekor naga sudah mengikat tubuhnya, seperti ular piton yang berputar-putar. Sisik naga berdiri tegak, seperti senjata sihir pedang terbang yang sangat tajam, jatuh jauh ke dalam daging dan darah Thunder Light Beast. Apa? Lei Ling mengeluarkan teriakan hantu dan serigala melolong, dan naga banjir bertanduk emas diikat dengan sedikit kekuatan, daging dan darah binatang Lei Guang telah merobek luka besar yang tak terhitung jumlahnya, dan darah berceceran seperti air mancur. Tidak. Kamu tidak bisa membunuhku. Pamanku King Shan Great Ape Yuan Li tidak jauh, jika kamu membunuhku, dia tidak akan membiarkan kamu pergi. Lei Ling tidak bisa bergerak, dan menggunakan kekuatan terakhirnya untuk berteriak berbicara. Hati Landen Sen bergetar, dan ekspresinya muram, jika ini masalahnya, maka aku akan membunuhmu lebih banyak lagi. Lei Ling memucat ketakutan, dan gemetar, tidak. Jangan bunuh aku. Aku salah, Tuan. Aku benar-benar tahu aku salah. Aku seharusnya tidak pernah mengkhianatimu dan kekasihku. Tolong. Anda menghindarkan saya, dan saya bersedia menjadi roh binatang dari Anda dan wanita simpanan lagi. Tidak ada penyesalan minum obat di dunia. Lei Ling, hal terakhir yang harus kamu lakukan dalam hidupmu adalah mengkhianati putra dan nyonyanya, sekarang kamu harus membayar untuk hidupmu. Seira menatap Lei Ling dengan mata dingin tanpa jejak. Perasaan. Landen Sen dan Rose pada awalnya tidak memperlakukan Lei Ling dengan buruk, tetapi Lei Ling ingin membunuh tuannya, generasi kejam dan tidak adil semacam ini, Seira juga merasa bahwa Lei Ling harus seperti ini. Tidak, tidak, tidak. Aku tahu rahasia harta gua SBH ini, tuannya tidak ingin membunuhku, aku akan memberitahumu semua rahasia harta karun itu. Mata Lei Ling memerah, dan dia tersentak. Landen Sen memutar telinga yang tuli ke telinganya, tanpa ragu-ragu, naga banjir bertanduk emas menjalankan Golden Blade Storm dengan semua kekuatannya. Bum bum bum. Badai emas yang mengerikan melayang di sekitar tubuh naga bertanduk emas, dan langsung menyebar ke seluruh tubuh petir cahaya guntur, menebasnya. Apa? Lei Ling melolong tragis, dan badai pisau emas yang menyerang tubuhnya seperti pisau tajam yang tak terhitung jumlahnya memotong daging dan darahnya, mengamuk darah dan gumpalan darah yang tak terhitung jumlahnya memercik di mana-mana. Di bawah serangan yang mengerikan dari badai pisau emas, Thunder Light Beast yang terluka parah tidak memiliki kemampuan untuk melawan, disiksa hidup-hidup dan dagingnya dibombardir oleh bilah pisau emas. Tulang yang menetes. Bagaimanapun, itu adalah surga tingkat atas dan binatang roh bumi, dan binatang Lei Guang memiliki vitalitas yang kuat, bahkan jika telah terluka fatal, ia tidak mati untuk sementara waktu. Landen Sen harus memastikan untuk membunuhnya. Mengaum. Golden Hornet Float Dragon memiliki rambut yang hiruk-pikuk, membuka mulut dan taringnya, dan langsung menggigit leher binatang buas Lei Guang. Leher leas tuang buas itu digigit, darah melonjak, dan setelah teriakan terakhir, napas perlahan-lahan menghilang. Lei Ling, bunuh. Binatang roh yang mengkhianati dirinya dimakamkan di tangan Landen Sen setelah 2 lolos. Landen Sen mengambil cincin penyimpanan Lei Ling, dan Seira sudah mencari barang jarahan. Melirik unicorn perak di bagian atas mayat Lei Ling, Landen Sen merasa itu adalah nilai guna, jadi dia mendesak pembagi cahaya Lei Ze, memotong unicorn perak binatang Lei Guang, dan memasukkannya ke dalam cincin penyimpanan. Unicorn perak dari Lei Guang Beast, juga dikenal sebagai Lei Beast Hon, adalah bahan pemurnian yang sangat canggih. Namun, Lei Ling hanya memiliki basis budidaya puncak urutan ke-9, dan efektivitas tanduk binatang Lei ini akan sangat berkurang, tetapi masih sangat jarang. Pada saat ini, celah pada lapisan kerikil sebelumnya telah menyusut menjadi lubang melingkar dengan diameter 2 hingga 3 meter. Pesona darah, kekuatan cahaya ilahi untuk memecahkan larangan hampir habis, dan celah larangan itu menyusut dengan cepat, dan akan segera menghilang. Ketika Landen Sen dan Seira hendak terbang ke celah, ada suara gemuruh seperti tanah longsor di kejauhan, Biksu manusia, tetapi jika Anda berani membunuh keponakan saya, kaisar ini akan memecah tubuh Anda menjadi berkeping-keping. Saya melihat seekor kera besar berambut emas terbang dari utara gurun dengan taring bermulut lebar, mata dingin, dan tubuh yang menakutkan. Tubuh raksasa setinggi 2 kilometer itu seperti gunung, dan nafasnya sangat kejam. Oh, itu kera besar King Shan. Landen Sen sangat takut sehingga kulit kepalanya mati rasa.
Dia memiliki darah kera besar Qingshan, dan dia tahu aura kera besar Qingshan dengan sangat baik dan tidak akan mengakui itu salah. 8 pencapaian lawan adalah patriark klan kera besar, Qingshan kera-kera besar Lai. Yuan Lai adalah adik dari Great Mountain Great Ape bernama Jin Lai di Thunder Canyon. Kata-kata Lei Ling sebelum kematiannya benar-benar menjadi kenyataan, Qingshan Great Ape Yuan Li sebenarnya berada di gurun es dan salju. Landen Sen, seperti burung dengan busur, buru-buru menarik Seira ke celah di lapisan kerikil. Kera besar Qingshan adalah makhluk tertinggi surga dan roh bumi, dan kera besar Qingshan urutan ke-10 jauh lebih kuat daripada peakok api emas dan sejenisnya, dan Landen Sen sama sekali tidak mungkin menjadi lawannya. Dengan celepuk Landen Sen dan Seira masuk ke celah dan memasuki tanah. Hanya beberapa detik setelah keduanya melompat, celah di lapisan kerikil menyusut tajam dan secara bertahap menghilang. Larangan dilanjutkan seperti biasa dan berubah menjadi lapisan kerikil yang tebal. Kera raksasa Qingshan yang terbang dari utara memiliki ukuran yang luar biasa, tetapi kecepatannya sangat cepat, dan segera datang ke tubuh Lei Ling. Melihat mayat Lei Ling dan sisa-sisa daging dan darah di tempat itu, mata Yuan Lai tersumbat, tinju mewahnya membanting tanah dengan panik, dan berkata dengan marah, keponakan Lei Ling. Tidak. Jauh di belakang Yuan Lai, ada 8 pembudidaya setan Orde 9. Karena kecepatannya tidak secepat Yuan Lai, bayangan itu tidak terlihat untuk sementara waktu. Ketika Seira melanggar larangan itu, ada banyak suara. Selain pertempuran sengit antara Landen Sen dan Lei Ling dan para penggarap iblis lainnya sekarang, itu didengar oleh kera besar Yan Li, yang masih mencari. Ikuti suara segera. Sayangnya, ketika dia datang ke sini, pertempuran berakhir dan Lei Ling meninggal secara tragis. Yuan Lai menyaksikan adegan di mana Landen Sen memotong singularitas Lei Ling, dan kemarahannya telah mencapai puncaknya. Segera, 8 pembudidaya iblis Orde 9 dari belakang juga tiba di samping Yuan Lai, menyaksikan situasi tragis di tempat kejadian. Ekspresi semua pembudidaya iblis berubah secara drastis. Lei Ling adalah patriark muda klan Lei Guangbis. Jika Lei Xuan tahu tentang ini, dia masih tidak tahu seberapa marahnya dia. Kaisar yang hebat, ini. Kera badai salju di puncak tingkat 9 berkata dengan ngeri. Pergi dariku. Ada penghalang di mana kamu berdiri. Binatang buas itu baru saja lari ke tanah melalui celah di penghalang. Kaisar tidak akan membunuhnya dan bersumpah tidak akan menjadi iblis. Rambut emas Yuan Lai berdiri terbalik, dan seluruh tubuhnya memancarkan niat membunuh yang mengerikan, yang membuat rambutnya menyeramkan. Aura pembunuhan yang mengerikan membuat tangan dan kaki dari 8 siluman setan ke-9 Siu yang menemaninya gemetar, dan aku memberikan ruang terbuka dengan panik. Mengaum. Yuan Lai membuka mulutnya lebar-lebar dan mengeluarkan raungan, lengannya bercahaya dengan cahaya keemasan, ia melambaikan tinjunya yang keemasan, melepaskan kekuatan gaibnya, dan menghantam ke celah di mana Landen Sen dan Seira baru saja melarikan diri.